Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. Hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Segala nikmat yang kita minta diberikan oleh Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kami berikan kepada kalian apa yang kalian minta, kata Allah. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Dengan nikmat Allah yang sedemikian melimpah dan sehingga kita dipertemukan di tempat yang barakah ini, mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan kepada umatnya, maka di antara konsekuensi bagi seorang muslim adalah membenarkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dari dua kalimat syahadat, asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala, mengimani, membenarkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, mengimani, membenarkan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Itu adalah makna al-aqidah. Kalau ada unsur keraguan-raguan
terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ada dalam dirinya sifat-sifat kemunafikan. Manakala seseorang ragu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada satu maqam, ada satu kedudukan di dalam agama ini adalah merupakan kedudukan yang agung, yang dengannya orang-orang yang baik akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya orang-orang yang taat kepada Allah, mereka akan membawanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kedudukan yang agung ini yang membedakan antara kemunafikan dan ahlul iman. Amal yang dibawa oleh ahlul jannah yang tidak dibawa oleh ahlul niran, ahli neraka. Maka dia adalah ruhul a'mal, ruhnya amal yang harus dihadirkan. Maka kedudukan yang mulia itu adalah maqam as-sidqu, yaitu kedudukan as-sidq, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk membenarkan itu. Ya. Dan jadi dengan orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang benar. Ya, dalam ayat yang sangat terkenal yang sering mungkin kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur, wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat An-Nisa, bahwasanya maqam as-sidq, maqam orang yang membenarkan dan orang-orang yang jujur adalah maqam di bawah maqam para anbiya. Dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika, mereka kelak akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyina, yaitu para nabi dan rasul. Wasiddiqina, dan orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada'i wassalihin, para syuhada dan orang-orang salih. Ya. Jadi konsekuensi kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagaimana kedudukan maqam as-sidq, ya, adalah merupakan syarat, ya, sah atau tidaknya seseorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tentunya lawan daripada kejujuran, pembenaran adalah kedustaan, kebohongan, kedustaan. Orang yang membenarkan Allah adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kemudian menentang Allah adalah orang-orang yang berdusta. Ya.
Nah, sifat orang beriman membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka juga disebutkan bahwasannya di antara sifat ahlul bir, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuji amalan itu. Amalan ini dipuji oleh Allah. Yang tertuang di dalamnya al-iman, al-islam, was-sadaqah, was-sabr bi annahum ahlus sidq. Ya. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan, yang terkumpul pada diri seorang. Apa itu? Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman ayat 177, walakinnal birra, yang dinamakan albir, kebaikan, ketaatan adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Maqam iman. Kebaikan itu adalah keimanan. Ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, mereka yang mensedekahkan harta yang mereka cintai kepada kerabatnya, ahlus sadaqah, wal yatama wal masakin ibnis sabil wasailina fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdi idza hadu wasabirina, dan orang-orang yang sabar, ya, sabar dalam beramal kepada Allah, sabar dalam kemudian meninggalkan larangan Allah, dan sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Nah, rentetan amal kebaikan ini yang menjadikan seseorang disebut oleh Allah wa ulaika hum al-muttaqun. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika hum al-muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kebaikan, ketaatan. Beriman kepada Allah, berbicara tentang keimanan, sedekah, kesabaran, yang mereka adalah as-sadiqun, orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat banyak ya perintah-perintah Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kedudukan orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seseorang dalam kehidupannya ini dia memulai dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah, diistiqamahkan sampai kemudian di akhir amalnya adalah kebaikan. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan keadaan kita, ya, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang itu takdirnya baik atau berada dalam keburukan? Namun kita tidak pernah tahu itu. Tidak ada yang menjamin kita bisa istiqamah sampai di akhir hayat. Siapa yang menjamin seseorang akan berada di akhir usianya dalam keadaan husnul khatimah? Tidak ada. Sedangkan hidayah itu kita minta kepada Allah 17 kali dalam satu hari yang kita baca dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Manusia hanya bisa ikhtiar. Kita bisa berusaha, berikhtiar, belajar tafaqquh fid din. Agar apa? Agar memahami ilmu, kemudian memahami banyak fadilah amal, memiliki iman yang baik. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita adalah kebaikan. Kebaikan di akhir usianya baik. Ya. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana kesudahan daripada masing-masing dari kita.
Tapi diminta hidayah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali. Yang kita baca dalam salat wajib, kita baca suratul Fatihah dalam salat wajib yang kita lakukan. Ya. Bagaimana kita berdoa, Allahumma rzuqna al-istiqamah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, diminta husnul khatimah kepada Allah. Ya. Maka di antara sekian banyak amal yang bisa dan memudahkan orang masuk ke dalam surga adalah hadirnya seorang di majlisun min majalisil ilmi. Ya. Maka semuanya butuh kesabaran. Orang ngaji butuh sabar, ya. Beramal sebagai buah dari ilmu butuh kesabaran, keistiqomahan. Kemudian berdakwah dari ilmu dan amal yang didapatkan butuh kesabaran. Ya, semuanya butuh kesabaran, termasuk bagaimana menjaga amal dari yang merusak amal. Ya. Kebaikan al-hasanat laha atharun ala sayyiati takfiran. Kebaikan al-hasanat bisa menutup kesalahan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Amal-amal ketaatan bisa menghilangkan dosa dan keburukan. Maka kata Nabi dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Sebaliknya, keburukan as-sayyi'ah laha atharun fil hasanati ihbaqan. Termasuk amal-amal keburukan, amal-amal kemaksiatan bisa mengurangi kesempurnaan pahala dan amal kebaikan, bahkan bisa menghapuskannya. Ya. Bagaimana juga sabar di dalam apa? Amal yang merusak dan mengurangi amal. Sabar dalam menjaga pahala dari yang merusaknya. Termasuk di dalamnya sabar kitmanul amal, menyembunyikan amal. Bagaimana amal itu yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menunjuk-nunjukkan amal, ya, riyaan wa sum'ah, riya dan sum'ah yang berakibat apa? Amal itu akan gugur. Ya, amal itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Tidak adanya keikhlasan. Ya, amal yang diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dulu para salaf, bagaimana mereka selalu berharap dari setiap awal permulaan baik dan akan berakhir dengan kebaikan. Ya. Dulu para salaf, wa kana ba'dus salaf, ya, para salaf, sebagian salaf dulu, apabila keluar dari rumah beliau, keluar dari rumah mereka, mereka melihat langit, waqala, dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika an ukhraja mukhrajan la akuna fihi dhaminan alaik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an ukhraja mukhrajan, ya, dari engkau keluarkan aku, ya, di satu tempat yang tidak ada jaminan darimu. Ya. Jadi artinya bagaimana seorang mukmin selalu dan harus berpijak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan di atas ilmu yang benar, ya, agar tidak tersesat. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar rumah, apa doa beliau? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana beliau mulai amalnya, aktivitasnya dengan Allah menjadi jaminan, Allah menjadi penolong. Dalam doa yang lain, Nabi pernah juga ada riwayat yang menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika an adilla wa au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari an adilla, yang menjadikan saya tersesat, ya, atau saya disesatkan oleh orang lain. Aku berlindung kepadamu ya Allah
dari sesuatu yang menyesatkan dan disesatkan. Au azillah au uzallah, dari tergelincir dan ditergelincirkan oleh orang lain. Wa azlima au uzlama, dari sifat saya mendolimi ataupun saya dizalimi. Au ajhala au yujhala, baik saya bertindak suatu hal yang bodoh atau saya dibodohi oleh orang lain. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap beliau mau keluar rumah. Ya, tadi ada riwayat, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Ada juga Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla wa an azilla au uzalla wa adlima au udlama wa ajhala au ujhala alayya. Ya, harapannya apa? Di setiap aktivitas yang dimulai Allah ridha, dalam pertengahan Allah Subhanahu wa taala melihat dan kemudian meridainya, dan sampai kemudian di akhir daripada amal itu Allah Subhanahu wa taala ridha. Ya. Ada satu hadis disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahlal jannah layatarauna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'una al-kawb ad-durri al-ghabir fil ufuq minal masyriqi wal maghrib. Ya, jadi ahli surga ini ya bertingkat-tingkat, ya, kedudukannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, yang tinggi itu apa makomnya para nabi? Ya, la yablughuhum ghairuhum, tidak ada yang sampai di makom itu kecuali mereka. Qala, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi, demi Rabb, demi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah rijalun amanu billahi, lelaki yang beriman kepada Allah, wa saddaqu al-mursalin, dan mereka yang membenarkan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makom kedudukan tertinggi di surga itu mereka adalah alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wa saddaqul mursalin, dan membenarkan para utusan. Itu sebagai konsekuensi keimanan. Ya. Itu makna iman. Beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Nabi mengatakan, in tasduqullaha yasdukka. Ya, kalau engkau membenarkan Allah, Allah akan membenarkan. Ya. Ada sahabat ya, A'rabi datang kepada Nabi, ya, bertanya perihal amalan, ya. Jadi juga dalam riwayat, inna syara'i'al islami qad kathurat. Ada seorang Arabi Badui datang kepada Nabi, dia bertanya, ya, amalan yang bisa masukkan dirinya ke dalam surga. Ya. Dan beliau memandang kemampuan dirinya dalam beramal. Dan dia bertanya, jangan kau tunjukkan kepada saya yang banyak ya Rasulullah, saya nanti gak bisa berbuat. Ya, cukup yang wajib-wajib saja. Ya, dan saya tidak akan penambah dan mengurangi. Saya istiqomahkan yang wajib. Ya. Apa dengannya saya masuk surga ya Rasulullah? Ya. Maka Rasul mengatakan, kalau engkau benar, istiqomah, jujur, engkau masuk surga. Ya. Artinya Rasulullah SAW menghadapi seseorang dengan apa? Dengan keadaannya. Dan tentunya kita melihat setiap amal manusia berbeda-beda. Ya, ada yang tingkat keimanannya masya Allah, yang wajib-wajib tuntas, yang sunnah-sunnah masya Allah dilakukan, berusaha tidak ditinggalkan, gitu ya. Atau hal-hal yang sifatnya mubah juga tidak tergelincir kepada yang mubah. Mungkin kita dapati seseorang, ya, yang kualitas amalnya standarnya di bawah yang tadi, ya, yang sunnah-sunnah pun belum mampu, ya. Kadang sampai kemudian futur, yang awalnya rajin dalam beribadah kok tiba-tiba malas.
Ya. Maka setiap amal itu ada tingkatan, ya, kesungguhan saat orang semangat dan sampai ada masa fatrah, kadang orang malas. Gitu ya. Jadi artinya saat kemalasan ini hadir, bagaimana dia tetap sukses menjaga yang Allah wajibkan, bukan ditinggalkan. Ya. Oke lah kalau kemudian yang sunnah-sunnah bisa kemudian tidak diamalkan karena muncul sifat malas, tapi tidak dengan yang wajib. Ya, yang wajib tetap dijaga. Bagaimana meningkat di saat hati ini hadir, dia beramal amalan yang sunnah. Ya. Bukan berarti kemudian futur malas, yang awalnya rajin tiba-tiba malas, yang wajib-wajib pun ditinggalkan, tidak boleh. Ya. Yang wajib-wajib ini harus apapun dilakukan karena suatu kewajiban yang sifatnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi amal-amal keutamaan setiap orang berbeda. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul menghadapi semua orang dengan berbagai macam keadaannya. Namun Masya Allah, ya, para sahabat selalu banyak bertanya Nabi tentang apa amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Semua sahabat cinta akhirat. Banyak kalau kita baca hadis Rasulullah SAW berbicara tentang bagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan jawaban yang cukup variatif. Dan beliau pernah mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Beliau mengatakan birrul walidain. Beliau pernah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Dan apa amal yang paling dibutuhkan saat itu adalah min afdalil amal. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, ini as'aluka murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang mendekatkan diriku dengan Anda di surga. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Bagaimana tarbiyah aqidah sahihah rasikhah ditanamkan di hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Dan ini tidak boleh ditinggalkan. Ya. Bolehlah orang kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain, tapi yang ulumus syar'i sesibuk apapun tidak boleh dilalaikan. Makanya kata ilmu apabila disebutkan secara mutlak dalam Quran dan Sunnah, yang dimaksud adalah ulumus syar'i, al-ulum ad-dini, ilmu diniyah, Al-Quran dan As-Sunnah, yang dianya merupakan dalil dan juga dalil yang disyarah oleh para ulama. Ini yang tidak boleh dilalaikan ya. Sesibuk apapun kita, dua ilmu ini tidak boleh ditinggalkan. Ya. Karena darinya kita mempelajari perkara-perkara yang wajib. Ya. Salat yang wajib kalau kita tidak tahu tidak boleh. Ya. Salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, seseorang harus tahu ilmu itu. Berarti harus apa? Harus memahami apa syarat-syarat sahnya salat, apa yang membatalkan, apa yang merusaknya, dan lain sebagainya. Orang harus tahu. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Ya, karena ini dasar. Sifatnya fardhu ain, wajib aini. Ya. Yang darinya apa? Akan melahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang baik. Ya. Jadi Rasul mengatakan orang ini kalau jujur dia masuk surga. Ya. Hanya dengan apa? Perkara-perkara yang wajib tanpa menambah yang sunnah. Satu sisi mungkin beliau punya keadaan tidak bisa melaksanakan ya amal-amal keutamaan sebagaimana mungkin orang lain, dia hanya mampu yang wajib gitu ya. Ya. Itu menunjukkan kejujuran orang tersebut. Dan juga banyak disebutkan ya beberapa keutamaan tentang sifat dalam hati, membenarkan sifat jujur. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna sidqa alaikum bis sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, hendaklah kalian berbuat jujur dan benar, inna sidqa yahdi ilal birri, karena kebenaran akan membawa kepada surga, akan membawa kepada ketaatan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Dan sesungguhnya
Apa? Ketaatan kebaikan akan membawa kepada surga. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, a'la maratib sidq. Apa kedudukan sidq yang paling tinggi? Ya, adalah maqam as-siddiqiyah yang dimiliki oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang ada di tangannya, innallaha samma Abu Bakrin fis samai siddiqan. Ya. Kita tentu bagaimana sifat ya kebenaran yang ada pada diri diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Ali mengatakan maqam kedudukan sifat nama Siddiq diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau. Ya, bagaimana sifat pembenaran yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di Jabal Uhud. Ya, pernah berada di atas gunung Uhud. Saat itu gunung Uhud bergetar. Ya. Maka Rasul bersabda, "Diamlah engkau, uskun, tenanglah wahai Uhud. Karena di atasmu an-nabi, di atasmu nabiyun." Maksudnya adalah Rasulullah beliau mengatakan, "Wasiddiqun." Abu Bakar As-Siddiq, wasyahidan, dan 2 syuhada. Umar dan Uthman. Ya. Wasyahidan. Tenanglah, di atasmu ada Muhammad nabiyun, wasiddiqun, Abu Bakar As-Siddiq, ya, wasyahidan, 2 syuhada. Ya, maksudnya adalah Umar bin Khattab dan Uthman ibnu Affan. Ya. Kemudian seketika itu gunung itu pun apa? Uhud kemudian tidak bergetar dan berhenti dan kembali tenang. Selanjutnya, apa di antara kedudukan ataupun macam-macam as-sidq ya yang kemudian kita perlu menjaganya? Yang pertama adalah sidqun fil qaul, ya, jujur dan benar dalam perkataan. Ya. Lawannya adalah tidak boleh seorang berkata dusta. Ada ulama menyebutkan apabila dalam diri seseorang terkumpul amal-amal ya yang disebut dalam hadis 3 hadis, maka terkumpul dalam dirinya keutamaan amal. Yang pertama hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis pertama, siapa yang padanya ada amalan perintah Allah untuk menjaga lisannya dan tidak berkata kecuali yang baik, terkumpul padanya sebagian amal kebaikan, sebagian akhlak yang mulia. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, kalau tidak bisa baik, diam. Ya. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, hendaklah seseorang untuk berpikir sebelum dia bicara. Ya. Apakah perkataan ini menyakiti orang lain? Saya ini kalau ngomong apa memberikan madarat kepada saudara saya, gitu ya. Kadang karena sebab perkataan bisa mengadu orang. Maka Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsaha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan sesuatu semua yang dia dengarkan. Ya. Contoh, ada si A, dia curhat kepada salah seorang yang dianggap bisa memberikan solusi, gitu ya.
Si A ini juga berbicara menyangkut keadaan si B dan si C, gitu ya. Apapun itu dalam rangka untuk mengislah. Tidak lama si B dan si C pun curhat kepada orang yang sama, sharing tentang ya kehidupan, tentang beberapa masalah. Ya. Suatu kali apa yang dibicarakan oleh si A dibicarakan kepada si B dan si C, ya. Tanpa menimbang, memilah dan memilih mana yang perlu saya sampaikan dan mana yang tidak. Ya. Niatnya untuk mengislah agar masalah selesai, tapi justru bisa runyam. Kenapa? Karena dia mendengarkan, menyampaikan semua apa yang dia dengarkan tanpa ini sesuai tidak kalau saya sampaikan kepada si B dan si C. Ya. Apalagi kalau sudah ya yang namanya katanya ini bahaya ini. Lo jari apa? Jari ini pokoknya. Ya. Kita mendapatkan kebenaran berita itu penting, bukan katanya. Ya. Makanya kalau katanya itu lemah, ya, apalagi ada sumbernya. Makanya hadis Nabi, kalau dalam mata rantai rawi hadis, sanad itu untuk menjadi rawi hadis, dia punya kriteria yang harus ada. Satu, hafalannya kuat. Kita nggak masuk lah ini ya. Hafalannya harus kuat, tidak boleh gampang lupa. Mungkin. Yang kedua, tidak boleh dusta. Ya, nggak masuk ini moneh. Ya, itu kriteria rawi. Akhlaknya baik, tutur katanya santun. Anda masuk semua ini. Dan kita nggak akan pernah bisa jadi rawi hadis. Karena apa? Kriterianya ketat. Ya, untuk sampai apa? Untuk sampai membawa matan hadis itu dinilai sahih. Ya, maka yang meriwayatkan ini harus orang betul-betul dipelajari betul sifatnya. Orang ini jujur, tidak pernah berdusta, hafalannya kuat, akhlaknya baik. Ya. Belajarnya diketahui siapa guru-gurunya, muridnya siapa. Ya. Orangnya jelas, dari mana asalnya. Untuk apa? Untuk menjaga keotentikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diteliti sampai nyambung kepada Nabi. Kalau terputus maka hadis munqati, terputus sampai di sahabat, sampai di tabi'in, ya, bukan marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang sampai Rasul mengatakan, itu tanda kesempurnaan iman itu berkata yang baik, kalau tidak diam, ahsan, lebih baik, lebih utama. Kenapa? Saya tidak mau ngomong baik, diam. Ya. Ini yang paling berat. Kadang kalau sudah kumpul-kumpul, ada saja dibicarakan. Ya, ya itu bumbu. Kadang bicara dakwah, masuk hal yang lain. Ya, kadang bicara tentang Islam, bahkan halaqatul Quran, ada bumbu-bumbu yang lain, gitu ya. Falyakul khairu aw liyasmut. Yang kedua, hadis kedua apa? Min husni islam mar'ita tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang, meninggalkan apa yang tidak manfaat. Apa yang kurang manfaat tinggalkan. Yang ketiga hadis la taghdab faraddada miraran walakal jannah, jangan marah, ya. Karena banyaknya kerusakan disebabkan karena al-ghadab, yaitu kemarahan tanpa ada landasan dan dasar, ya, tanpa sebab, ya. Nah, manakala dalam diri seorang terkumpul tiga hadis ini, maka terkumpul pada dirinya akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik. Ya, bukan berarti kemudian orang harus diam, terus tidak, orang boleh berbicara, gitu ya. Tentunya kalau ada kebatilan harus ditolak, gitu ya. Kebaikan diajarkan, disampaikan, ya, keburukan ditolak. Maka orang harus bisa bersuara mendakwakan apa? Kebaikan, tidak boleh didiamkan, gitu ya. Diperjuangkan kebenaran itu. Jadi orang beriman memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang itu sudah punya ilmu, sudah punya amal untuk dirinya sendiri. Terlalu luas surga untuk dihuni oleh segelintir manusia. Ya, terlalu luas surga untuk dimasuki segelintir kelompok dan orang. Ya, maka di saat orang berilmu, beramal, ajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kalah dengan iblis saja, nyari kawan dan sahabat, kan itu.
Makanya di akhirat kelak, ya kan? Hamba-hamba Allah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala diminta kembali kepada Tuhannya. Ya. Di mahsyar Allah katakan yauma la dhilla illa dhilli. Ahlul iman, orang beriman kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Orang-orang yang mengikut jalan iblis, dia mencari kepada siapa kembali? Sampai tidak ada yang temukan. Allah katakan kembali kepada Tuhanmu yang kau sembah selain diriku. Ya. Mereka tidak mau memberikan apa-apa, mereka benda mati. Sampai mereka datang kepada iblis. Maka Allah mengatakan, falamma qudiyal amr. Begitu Allah sudah selesai, Allah putuskan masalah manusia. Ya, yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Datang orang-orang ini, pengikutnya iblis kepada iblis. Ya. Dan minta pertolongan kepadanya. Maka apa yang dikatakan oleh iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya. Salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrihi. Saya tidak bisa menolong kalian. Kalian pun tidak bisa menolong saya. Ya, maka diri kalian. Ya. Iblis pun cari kawan liyakunu min ashabis sa'ir. Cari kawan agar apa? Iblis nggak mau masuk surga, masuk neraka sendiri nggak mau. Cari kawan untuk menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Ya, maka orang beriman ajak kepada kebaikan dan kebenaran. Ya. Tidak boleh terhenti dalam diri kita. Wis sudah ngajinya masya Allah, alhamdulillah bisa menjaga amal. Ya. Kemudian apakah kita akan saleh dari diri sendiri? Tidak. Ataukah kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan menjamin kita dalam kebaikan? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau ya sahabat terbaik. Satu yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat. Ya. Thaniyatnain idhuma fil ghar. Ya. Akan dipanggil dari semua pintu surga. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang saya baca dalam salat ya Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan, ya Abu Bakar, bacalah doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Satu yang membersamai Rasul di Gua Tsur, tsaniyatnain idhma fil ghar. Sahabat terbaik, mertuanya Rasulullah SAW, dipanggil dari semua pintu surga. Dia doa dalam salatnya, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Saya menzalimi diri saya dengan zalim, kezaliman yang banyak ya Allah. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunkanlah segala kesalahan, kelalaian dosaku ya Allah, ampunan dari sisimu. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada zat yang menghapuskan dosa kecuali Engkau ya Allah. Aisyah radhiyallahu anha tidak diragukan bagaimana ya keutamaan beliau. Beliau datang kepada Nabi minta doa, ya Rasulullah, apa doa yang saya baca di akhir Ramadan? Maka beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anni. Ya Allah, innaka afu, Engkau pemaaf. Ya, tuhibbul afwa, Engkau menyukai ya sifat maaf karena sifat baik. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, paling tidak terkumpul dalam doa bisa dikumpulkan itu minta maghfirah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada kata maghfirah, ada kata afu. Allah punya sifat afu, pemaaf. Ya, wallahu taala alam. Ada perbedaan antara dua makna maghfirah, al-ghafur, ampunan Allah, dengan maaf Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan maghfirah lebih luas maknanya dari sifat maafnya Allah. Ada yang mengatakan maafnya Allah lebih luas maknanya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ada pendapat yang juga menyebutkan bahwasanya yang mengatakan afu, sifat pemaaf Allah, afu lebih tinggi dari maghfirah. Maghfirah ampunan Allah
Allah tulis amal keburukan manusia. Dalam hadis Najwa, ya, dulu pernah saya sampaikan, bahwasanya Allah di hari kiamat memanggil orang-orang beriman ala ru'usil khalaik, di atas semua hamba-hamba Allah. Yudnil mu'min, di dekat seorang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbisik kepadanya, ya fulan, ya, telah ditampakkan kepadanya catatan-catatan amal keburukan. Apa kata Allah? At-ta'rifu dzanba kadza wa fulan, tahukah kamu dulu pernah berbuat dosa ini di sini? Kamu dulu juga pernah berbuat kesalahan ini di saat ini di sini. Seorang mukmin mengatakan, "Ayya Rabb, na'am." Benar ya Allah, aku buat itu. Apa kata Allah? Inna satartuha alaikum fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Ya. Sampai kemudian seorang mukmin ini mungkin seakan saya celaka, saya tidak punya banyak amal kebaikan. Amal keburukan saya lebih banyak daripada amal kebaikan. Dan itu diakui. Maka Allah kabarkan, dosa-dosamu telah aku tutup di dunia, wa aghfiruha lakal yaum. Hari ini aku ampunkan. Berarti amal keburukan tercatat dalam catatan amal, tapi Allah ampunkan. Itu maghfirah. Kalau afu, ya, Allah hapus catatan amal keburukan dan Allah maafkan. Kalau maghfirah, catatan keburukan tertulis. Maksiat ini, kesalahan ini. Tapi sudah Allah ampunkan. Satartuha alaikum, kata Allah, aku tutup di dunia dan aku ampuni sekarang bagimu. Maka Allah tunjukkan catatan hasanat, apa? Amal kebaikannya. Oh, ini Masya Allah, ini kamu dulu pernah ngaji ya? Di Masjid Nurul Huda, di manahan dulu setiap Jumat, misalkan. Ya, dulu ngaji di sana, ini. Dan diberikan catatan amal itu. Sampai dalam riwayat, bahkan ada dia yang lupa. Loh, saya dulu berbuat seperti ini kok gak ditanya sama Allah. Bukan Allah gak tahu, tapi Allah maafkan. Ya, dalam riwayat ada seorang sampai kemudian, saya dulu berbuat dosa ini, kenapa tidak ditanggung, kenapa tidak dihukum oleh Allah? Allah sudah ampunkan. Ya. Dan itu spesial bagi orang-orang beriman. Makanya hisabnya orang beriman insya Allah mudah. Ya. Jadi selalu kita depankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, Allah punya rahmah, Allah punya naim, Allah punya nikmat, dan Allah, ya, dan punya apa? Azab. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kenalkan kepada manusia, kepada orang lain, jalan menuju surga. Ya, banyak jalan menuju surga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Husnudzan kepada Allah, Allah akan mudahkan. Ya. Itu maghfirah. Kalau afu, Allah hapus. Allah tidak ingat lagi, maka Allah maafkan. Maka dikumpulkan dalam doa, ya, minta maghfirah ampunan, Allah maghfir lana dzunubana wa'fu 'anna, gitu ya. Allah maghfir lana dzunubana, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi fa'fu 'anna waghfir lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Itu dikumpulkan doa itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Ya. Kata maaf, kata maghfirah. Ya. Walaupun kalau kita kemudian melihat, ya Allah, dengan apa saya masuk surga ini, gitu ya. Tapi yakinlah Allah Maha Rahman, Allah Maha Baik. Ya. Jadi artinya bagaimana kita selalu menjaga amal ini daripada amal-amal yang merusaknya. Ya. Jadi sidqun fil qaul. Maka seorang harus apa? Harus benar dalam tutur kata. Harus jujur dalam berkata-kata. Benar. Ya. Dia tidak berdusta. Kemudian termasuk di dalamnya adalah yang pertama sidqun fil qaul. Dia tidak berbicara kecuali yang hak, yang benar, ya. Tidak boleh berdusta, ya. Dia berkata, sebelum berkata dia pikirkan apakah perkataan ini menyakitkan orang lain atau tidak. Ya, tidak asal ngomong saja gitu.
Ya, perlu difikirkan. Yang kedua, sidqun fin niyati wal iradah. Benar, jujur dalam niat wal iradah dan kehendak. Nah, ini yang dimaksud dengan makna ikhlas. Tidaklah semua tindak tanduk yang dilakukan oleh seseorang kecuali untuk Allah. Apapun itu. Ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Berbeda dengan orang munafik. Ya, tentu menyelisihi apa yang diimani, apa yang dilakukan oleh orang munafik. Ya. Orang beriman berkesesuaian antara hatinya dan amalnya. Ya. Orang munafik, ya, kata hati berbeda dengan amalnya. Maka Allah katakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Maksudnya orang munafik disebutkan mereka adalah orang-orang yang dusta. Ya. Mereka adalah orang-orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqun fil niyat wal iradah. Jujur dalam hal niat. Artinya apa? Niatkan semua amal karena Allah. Ya. Niatkan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebelum di saat beramal, dan amal itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mempengaruhi kualitas pahala yang Allah berikan. Ya. Maka ada amalan pada tahapan sempurna, ada yang kurang sempurna karena dirusak oleh apa? Oleh ketidakikhlasan seseorang. Ya. Kita dapatkan banyak kisah. Saya beberapa kali sampaikan, amal menuju surga ini banyak. Ya. Mungkin ada orang yang melazimkan dalam dirinya sedekah, masya Allah. Mungkin dari amalan yang lain tidak bisa sehebat sedekahnya. Ada orang yang ahlus salat, beliau lazimkan ibadah salatnya, jaga baik-baik. Ada orang yang punya berkemampuan, suka menolong orang lain, gampang membantu, hatinya selalu lapang. Ya. Dan kita tidak pernah tahu, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amal kita yang menyebabkan kita masuk dalam surga. Apakah ada orang masuk karena salatnya? Karena pahala sedekahnya, karena jihadnya. Dan seberapa besar ataupun kecilnya. Atau Allah tidak melihat besaran amal itu dari sisi kualitas, ya, dari sisi bentuk, tapi Allah lihat kualitasnya. Ya. Berapa banyak amalan-amalan yang mungkin dalam pandangan manusia itu dipandang hal yang remeh, tapi begitu dia ikhlas karena Allah menjadi amal yang besar. Sebaliknya bahwasanya amal yang besar bisa tidak ada nilainya karena tidak ada keikhlasan. Kan ada hadis yang menyebutkan ada 3 golongan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ulama, syuhada, dan orang yang dermawan. Ini amal-amal yang mulia, besar. Ya. Tapi seketika tidak ada nilainya dalam pandangan Allah karena diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulamanya, qurra'nya, dia beramal agar dikatakan mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah para ulama, dan pujian itu dipujikan dan didapatkan, ya, maka Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Para syuhada, dia berjihad agar dikatakan seorang pahlawan dan pujian itu didapatkan dan dia ridha, dia senang, maka kesyahidannya mengantar kepada neraka jahanam. Kenapa? Niatnya bukan untuk Allah. Orang yang ahlu sedekah, orang yang dermawan, ya, dia mengatakan agar dikatakan seorang yang dermawan, jawad, ahlu sedekah, dan itu didapatkan, tidak membawa pada kebaikan, maka menjadi wasilah menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mulia tidak ada nilainya karena salah, tidak benar, tidak jujur dalam niat dan iradah. Kemudian yang ketiga, sidqun fil azmi, yaitu jujur dalam azam, ya, dalam amal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam itu tekad, gitu ya. Benar dalam tekad, jujur, gitu ya. Contoh, misalkan kita punya keinginan kebaikan, gitu ya, dengan perkataan, ya Allah, seandainya Engkau rezekikan kepada kami harta, tasaddaqtu bi jami'i, akan sedekah, ya.
dan dibenarkan, ya, dan dibenarkan. Jadi ada azam, tekad yang kuat untuk berbuat kebaikan, niat yang kuat, gitu ya. Azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda punya niat, punya azam, azam itu kan tekad, obsesi. Tawakal 'ala Allah. Dah, kuatkan bismillah. Ya. Dan itu dibenarkan. Maka apa ya? Niat ini penting sekali. Azam itu masya Allah. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang meminta kepada Allah asyhadah bisidqin, dengan jujur dan benar, ya, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Allah akan sampaikan dia kelak di makamnya para syuhada walaupun dia mati di atas kasurnya. Karena dia punya azam. Ya. Nah, azam yang kuat, niat yang tulus ini diikutkan dalam amal. Jadi bukan cuma angan-angan dok, enggak, tapi dia berusaha. Gitu lah ya. Ada usaha. Siapa yang minta mati syahid di jalan Allah, dia akan sampaikan di derajat syuhada walaupun dia mati bukan dalam keadaan perang, tapi sakit di atas kasurnya. Ya. Tapi amalan-amalan menuju para syuhada itu diikutkan. Kan tidak semua orang yang kemudian jihad pasti mati di medan jihad, kan tidak. Khalid bin Walid, ya, berapa banyak sahabat yang turut serta bersama Kanjeng Nabi berjihad. Sekian banyak mereka meninggalnya tidak di medan jihad. Tapi paling tidak itu bentuk kejujuran, gitu ya. Bentuk kejujuran seseorang. Ada satu hadis yang disebutkan juga bahwasanya man hamma bihasanah, siapa yang punya kehendak niat berbuat satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dilakukan, kataballahu asyru hasanat, Allah tuliskan baginya 10 hasanat kebaikan, ila sab'u mi'atu dhi'fin, sampai menjadi 700, wa ila mudha'afa katsira, sampai lipatan yang tidak terhitung. Wa man hamma bisayyi'ah, siapa yang punya keinginan niat berbuat buruk, fa'amilaha, kataballahu sayyi'ah hasanah, Allah tulis baginya 1 kesalahan. Wa in tarakah, kalau dia tinggalkan, Allah tuliskan baginya 1 kebaikan. Baik tidak Allah? Maha baik, ya. Maha baik sekali Allah Subhanahu wa taala. Orang punya niat baik kok enggak kelakon, Allah tulis kebaikan. Tulis baiknya niat. Niatnya sudah baik itu. Kalau kemudian azamnya kuat, obsesinya baik, dilakukan, Allah tulis baginya 10 kebaikan sampai 700, sampai lipatan yang tidak ternilai dan terhitung. Kalau orang punya azam berniat buruk, ditinggalkan, Allah tulis 1 kebaikan. Kalau dilakukan, Allah tulis 1 kesalahan. Ya, maka ini, ya, sidqun fil azam, ya, benar, kemudian jujur di dalam azam yang telah diazamkan dalam dirinya. Nah, tentunya azam ini dalam kebaikan, azam kebaikan, bukan keburukan. Udah diniatkan husnudzon sama niatnya baik gitu ya. Misalkan sebaca Quran ya Allah, mugi-mugi kula enggak ada, paling tidak hidup ini kula saged hafal 5 juz misalkan. Contoh misalkan ya. Ya Allah, mugi-mugi kula niki mbok saged hafal 5 juz ya Allah. Ya. Kalau dia punya azam, dia akan ngaji, bukan aku pengen hafal 5 juz enggak tahu ngaji. Nah, azamnya enggak ada. Ya. Jadi belum benar azamnya. Gitu ya. Atau orang punya cita-cita, masya Allah, insya Allah nanti saya akan selesai 30 juz misalkan, 30 juz. Tapi dia
Dengan jujurnya niatnya itu, dia ikuti dengan amal. Ya setoran, kadang yo gak lancar ditolak gitu ya. Kemudian juga belajar menghafal di rumahnya, masya Allah, sambil ngaji, ya, setrika sambil ngaji. Kemudian jalan-jalan sambil baca Quran misalkan. Qadarullah ya gak apal-apal misalkan. Juz ama ya gak rampung-rampung. Tapi sudah ada proses yang diikuti. Maka Allah tulis dia sempurna kayak ngapal 30 juz. Itu loh. Seperti tadi kiasnya itu loh, man sa'alallahu syahadata bisidqin. Disidq itu artinya dia ikuti, dia bukan hanya kemudian malah memerangi orang yang berjihad, berkata-kata tidak baik pada orang yang berjihad. Paling tidak niat benar itu doakan orang yang berjihad. Ya. Infakkan jalan fisabilillah. Dukung orang-orang yang berjihad. Haridil mu'minina 'alal qital. Ya. Idat. Kok qadarullah. Enggak mati-mati di medan perang. Ballaghallahu manazil syuhada wa in mata 'ala firashi. Ya. Nah, itu makna kejujuran dalam amal. Insya Allah kalau orang azamnya kuat kan namanya tekad kuat itu bagaimana saya bisa lakukan. Tapi kalau azamnya separuh-separuh, baina-baina, ragu-ragu, tidak. Orang kalau sudah ragu-ragu nanti, makanya Allah sangat menyukai hamba-hambanya yakin. Maka di antara adab dan syarat doa dikabulkan itu apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau Anda berdoa, Anda yakin doa itu dikabulkan. Enggak boleh ragu-ragu. Ya Allah, engkau kabulkan, alhamdulillah. Enggak kamu kabulkan, enggak apa-apa. Ya Allah, engkau kabulkan, alhamdulillah. Tidak juga enggak apa-apa, ya Allah. Berarti ragu-ragu, enggak Allah kabulkan betul. Dia harus yakin. Dengan perkataan apa? Ya Rabb, taqabbal du'aan, ini doa kami Allah. Kepada siapa kami meminta kalau tidak hanya kepada Engkau? Misalkan Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi juga dikatakan Allah malu kepada seorang hamba yang menengadahkan tangannya meminta kepada Allah sesuatu, dia pulang dengan tangan kosong. Malu Allah kepada hambanya. Di saat ada meminta, artinya apa? Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dia meminta, dia pulang tangan kosong. Malu Allah. Ya, itu harus yakin kan, wa antum muqinuna bil ijabah. Nah, kurang dungo gak yakin ya gak dikabulkan. Maka konsep hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi ini sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana nasib diri kita sesuai dengan kadar sebesar apa husnudzon kita kepada Allah. Ya, maka nggak boleh suudzon sama Allah apapun yang kita dapat. Di saat kita mendapat takdir yang baik, husnudzon sama Allah. Dapat takdir yang mungkin kita nggak suka, muklimah yang nggak cocok dengan hati, husnudzon sama Allah. Tidak boleh mengeluh. Kalau mungkin dia sedih, naam bolehlah, ya. Karena ada takdir yang dulu kemana sebut, ada yang mulaimah, ada yang muklimah. Ada takdir yang berkesesuaian dengan hati, senang, ya. Takdir Allah baik, ridha kita senang. Tapi ada kadang takdir yang nggak sesuai dengan hati. Bolehkah seorang bersedih? Boleh. Tapi tidak boleh suudzon sama Allah. Suudzon sampai pada tahapan apa? Dia mengumpat, suudzon sama Allah. Ya. Melupakan Allah dalam hal ibadah, tidak salat lagi. Lantaran apa? Ujian datang bertubi-tubi, Allah tidak memberikan jalan keluar. Ngapain saya salat? Ya. Saya doa nggak dikabul-kabulkan. Ngapain saya doa? Ya salah Anda, salah kita, doa nggak yakin. Ya. Sampai pada tahapan meninggalkan amal. Husnudzon sama Allah, datang musibah dan kita yakini selalu inna ma'al usri yusra, diikuti itu, ya. Kesabaran menunggu jalan keluar itu pahala tersendiri. Setiap masalah yang ada pada diri orang berbeda-beda jalan keluarnya. Ada yang kita sabar harus 1 tahun. Nah, masa menunggu ini ihtisabul ajri ini bukan sia-sia. Setahun ini masya Allah, betapa banyak pahala orang yang diberi ujian oleh Allah, setahun baru kelar masalahnya. Ada orang punya masalah 6 bulan baru kelar. Ada orang sampai 3 tahun. Ada yang ya Allah nggak selesai-selesai.
Artinya semakin banyak pahalanya kan kalau dia sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting itu husnudzon sama Allah. Ya, di saat kemudian diuji musibah ya, husnudzon, insya Allah ada kebaikan di balik itu semua. Dan yakinlah pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudian. Karena Allah ulang dua kali, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Ya, kan tidak selamanya orang dari lahir sampai mati sedih terus. Tidaklah, ya gitu ya. Ada dia waktu tertawa bahagia. Tidak mungkin orang dari lahir sampai mati bahagia terus, tidak. Selalu menghadiri yang namanya ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada suka, ada duka yang melengkapi dan kemudian menjadi diri seorang kuat, ya, menjadi seorang itu apakah dia baik ataukah sebaliknya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pelajaran khususnya bagi saya pribadi, ya, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat kepada ikhwan dan akhwat umat sekalian. Tentunya banyak salah dan khilaf dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersisa beberapa materi, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.